Sahabat KM Office, setiap tanggal 9 Desember selalu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Memang sih, korupsi masih menjadi masalah bersama tidak hanya Indonesia. Kira-kira gimana ya pengetahuan masyarakat untuk soal korupsi? Selain itu, KM Office TV juga tanya-tanya santai soal cara pemberantasannya dan menganalisa alasan korupsi. Bagaimana pemikirannya? Ini dia. Halo, dengan Mas siapa? Dari mana? Muhammad Soleh dari Robotal, Sampang. Dipanggil siapa nih, Mas? Soleh. Pertanyaannya nih, kenapa kira-kira pejabat itu korupsi? Sebetulnya pejabat itu melakukan korupsi itu ya pastinya kepentingan pribadi ya, kepentingan diri sendiri. Karena kenapa mereka itu melakukan korupsi? Saya pernah duduk bersama orang-orang, dia itu melakukan korupsi karena ada beberapa hal. Yang pertama itu karena hasutan dari temannya sendiri, itu merupakan faktor dari eksternal ya. Yang kedua yaitu tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Masnya nih agar koruptor berkurang? Ya, kalau misalnya kan banyak ya, bukan hanya di elemen ke masyarakat, tapi kalau misalnya di daerah Jakarta itu kan kata Rocky Gerung, lebih baik anggota DPR itu diganti anak STM kan, seperti itu, dibubarkan saja kan, seperti itu, karena sudah menjadi bibit-bibit korupsi di sana, seperti itu. Kalau misalnya orang yang nggak korupsi pas masuk di ruangan yang ruang lingkup orang-orang yang korupsi, bisa jadi itu akan ikut juga, seperti itu. Jika pejabat itu korupsi yang sering kita temukan, alasan kalau menurut saya kenapa pejabat itu korupsi ya karena kekurangannya kesadaran dari pejabat itu sendiri, seperti itu. Pertanyaan kedua nih, Mas, bagaimana pendapat Masnya agar koruptor itu berkurang? Jika kita berupaya untuk menghilangkan koruptor, tentu kalau saya rasa itu sulit untuk menghilangkan koruptor. Karena kenapa? Karena di kata Rocky Gerung pun beliau mengatakan di Indonesia itu tidak ada orang yang Pancasilais, seperti itu. Maka seorang presiden pun tidak ada Pancasilais. Maka dengan adanya Pancasila itu diterapkan sangat harus sebagai kita seorang pemuda, sebagai pemuda itu kan sebagai agen of change, agen perubahan. Tentunya kita sebagai pemuda mampu untuk merubah mindset dari masyarakat dan juga pejabat supaya mereka itu memiliki kesadaran, memiliki jiwa yang Pancasilais, seperti itu. Sebenarnya para pejabat itu bukan tidak mampu dan tidak cukup. Mereka itu sudah tercukupi dan gaji mereka sangat melimpah. Namun karena ketamakan mereka, kerakusan mereka, hingga mereka berkorupsi. Jika dikatakan mereka tidak mampu ataupun mereka tidak mempunyai uang untuk mencukupi keluarganya, itu menurut saya bukan alasan yang tepat. Namun karena ketamakan dan kerakusan mereka. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, pendapat Masnya agar koruptor itu berkurang? Pendapat saya mengenai cara untuk memberantas korupsi lah. Menurut saya itu sanksi dari korupsi itu lebih diperketat lagi. Misalnya 5 tahun mungkin bisa ditingkatkan lagi, bisa 10 tahun ataupun bisa 20 tahun agar mereka jera dan tidak melakukan korupsi lagi. Ya mungkin peraturannya itu lebih dipertegas lagi ya Kak ya. Jadi biar gak banyak koruptor, biar lebih ketat lagi gitu. Mungkin tidak semua dikatakan korupsi ya. Paling kita bilang oknum aja, pejabat oknum lah yang korupsi. Ya mungkin dari segi pendapatan yang kurang ataupun kebutuhan pokok sehari-hari mungkin melebihi dari batas gaji yang didapat, mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, pendapat Masnya bagaimana agar koruptor itu berkurang? Untuk koruptor itu bisa berkurang, maka untuk bagian hukum dari kejaksaan, pengadilan ataupun dari pihak kepolisian mungkin bisa memberikan efek jerah dengan sanksi yang seberat-beratnya, bisa dengan hukuman seumur hidup ataupun tanpa remisi sekalipun, seperti itu. Dan juga ketika hukuman itu sangat ringan untuk bagi para koruptor, maka nanti
untuk bagi penerus-penerusnya akan menjadi ajang pencarian bakat mungkin seperti itu. Makanya kalau sudah hukumannya sudah seberat-beratnya, jadi nanti untuk ke belakangnya bisa mengurangi seperti itu. Sahabat KM Hafiz, bagaimana nih kalau pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.